Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikela Pati akan mempresentasikan tentang pemanasan global atau yang disebut global warming. Pemanasan global ditandai dengan penipisan lapisan ozon dan efek rumah kaca, dan disebabkan oleh konsumsi energi bahan bakar fosil, sampah organik, kerusakan hutan, dan pertanian dan peternakan. Berdampak pada ketidakstabilan iklim, peningkatan permukaan air laut, pertanian, kehidupan hewan dan liar, tumbuhan, dan kesehatan manusia. Permasalahan pemanasan global dimuat dalam perjanjian Protokol Kyoto dan IPCC. Apa sih yang dimaksud global warming? Global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang disebabkan oleh berbagai faktor penyebab. Global warming dalam bahasa Indonesia disebut juga pemanasan global. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa faktor penyebab terbesar global warming adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Dengan meningkatnya suhu global akibat global warming, maka akan menyebabkan perubahan lain, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai hewan. Efek rumah kaca. Apa sih pengertian dari efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama planet atau satelit, yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sampai tercapainya suatu keseimbangan konsentrasi uap air. Dampak pemanasan global. Apa saja sih dampak dari pemanasan global? Yang pertama, iklim mulai tidak stabil, seperti terjadi kebakaran hutan, angin puting beliung, bulan Juni atau sampai Juli. Seharusnya sudah musim kemarau, masih terjadi musim hujan, banjir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, suhu global meningkat. Orang mungkin beranggapan bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya. Tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Sebagai contoh, bagian selatan Kanada mungkin akan mendapatkan keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. Yang keempat, kehidupan hewan liar dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindari dari efek pemanasan global ini. Karena sebagian besar lahan telah dikuasai oleh manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Yang selanjutnya, kesehatan manusia. Penyakit seperti malaria, kelaparan, dan lain sebagainya akan menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan di seluruh belahan dunia karena pemanasan global ini. Yang terakhir, dari dampak pemanasan global adalah perang dan konflik. Negara yang berkekurangan air dan bahan makan kemungkinan besar akan mengalami panik dan berubah menjadi agresif. Lalu bukan tak mungkin,
Mereka berusaha saling rebut lahan yang belum rusak. Selanjutnya, pengendalian pemanasan global, yaitu dengan cara yang pertama, mengurangi produk gas rumah kaca. Cara yang paling mudah untuk menghilangkan emisi karbon dioksida di udara adalah dengan memelihara dan menanam pohon atau reboisasi lebih banyak lagi. Terutama pohon yang mudah dan cepat pertumbuhannya mampu menyerap karbon dioksida yang sangat banyak, yaitu dengan cara memecahnya melalui fotosintesis dan menyimpan dalam baginya. Yang kedua, menggunakan sumber daya energi alternatif. Penggunaan energi yang dapat diperbarui seperti energi surya, energi gerak dari air dan angin, energi panas bumi, serta energi nuklir tidak menghasilkan karbon dioksida sehingga dapat mengurangi emisi karbon dioksida dan nitrogen oksida ke udara. Berikut adalah penjelasan tiap-tiap energinya. Yang pertama, energi matahari. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dengan menggunakan panel surya yang merupakan teknologi rumah lingkungan. Secara langsung, energi matahari dapat dimanfaatkan seperti alat masak bertenaga matahari atau yang disebut solar cooker, pemanas air dan tungku bertenaga matahari, dan juga dapat dikonversi menjadi energi listrik melalui sel surya. Yang kedua, energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dibebaskan atau umumnya berupa panas ketika terjadi reaksi nuklir. Energi nuklir dapat diubah menjadi energi listrik tanpa menghasilkan emisi karbon dioksida serta digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia. Yang ketiga, energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin penggiling maupun membangkitkan listrik dengan menggunakan kincir angin. Yang keempat, energi hidrolistrik. Pembangkit daya hidrolistrik adalah perangkat untuk mengubah energi kinetik air yang mengalir menjadi energi listrik. Energi listrik yang terbentuk dinamakan energi hidrolistrik. Pengendalian pemanasan global selanjutnya adalah kerjasama internasional. Dengan kerjasama internasional diperlukan agar pengurangan gas rumah kaca bisa berhasil. Kerjasama ini pernah dilakukan oleh beberapa negara. Adapun isu utama yang didiskusikan yaitu isu lingkungan, termasuk di dalamnya pemanasan global, kerusakan hutan, spesies langka, serta pengembangan industri yang ramah lingkungan. Hasil dari kerjasama tersebut adalah dirumuskannya UNFCCC. UNFCCC adalah United Nations Convention on Climate Change, yaitu hasil konferensi kerangka kerja internasional mengenai perubahan iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Badan yang berperan di UNFCCC adalah COP, SBTA, SBI, Sekretaris Konferensi, GFE, IPCC. Yang kedua, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC memiliki misi untuk mengevaluasi risiko dari perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Badan independen ini melansir laporan perubahan iklim setiap tahun ke masyarakat dunia. Yang selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Yaitu reboisasi, mengurangi energi listrik, membuang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.